dari kelompok C akan membahas mengenai vaksin. Kelompok kami beranggotakan Wanda Azizah Jahrotul Kholisoh, NIM I1A 019016, Hasnatri Rahmatika, NIM I1A 019026, Kuliahana Nafisahwati, NIM I1A 019042, dan Dita Rizky Hasanah, NIM I1A 0190101. Kami akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari vaksin, yang kedua mengenai jenis dari vaksin, yang ketiga mengenai cara pembuatan vaksin, dan yang keempat mengenai contoh dari vaksin. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari vaksin. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013, vaksin adalah suatu antigen yang berwujud mikroorganisme yang tidak hidup ataupun sudah mati, atau juga yang masih hidup namun dilemahkan, yang beberapa bagiannya masih utuh dan telah diolah. Dapat juga berupa mikroorganisme yang sudah diubah menjadi toksoid ataupun protein rekombinan yang bisa menimbulkan efek kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Setelah dijelaskan mengenai pengertian vaksin, selanjutnya yaitu jenis-jenis vaksin. Berdasarkan sumber yang telah ditemukan, terdapat beberapa jenis vaksin yang digolongkan sesuai dengan jenis antigen yang ada di dalamnya. Vaksin yang selama ini telah dipakai sesuai global terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu vaksin yang dilemahkan atau live attenuant. Vaksin yang dibuat dari bibit penyakit yang telah dilemahkan. Dengan memberikan 1 atau 2 dosis vaksin ini dapat terbentuk kekebalan seumur hidup. Pemberian vaksin bertujuan agar kekebalan tubuh mengenali vaksin sebagai infeksi. Karena vaksin ini merupakan vaksin yang dilemahkan, sehingga memungkinkan terjadinya mutasi. Maka bagi orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah, harus berhati-hati terhadap vaksin ini. Selanjutnya, yaitu vaksin yang dimatikan atau inaktif. Vaksin yang dibuat dari bibit penyakit yang sudah dimatikan. Vaksin ini tidak seefektif vaksin live attenuant. Vaksin ini harus diberikan beberapa kali untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, masih terdapat 2 jenis vaksin, yaitu vaksin subunit, merupakan vaksin yang terbuat dari bagian-bagian tertentu dari kuman seperti protein dan gula. Vaksin ini akan lebih tepat mengenai sasaran karena terbuat dari bagian tertentu. Vaksin ini akan mencegah penyakit tertentu dengan lebih kuat, tetapi vaksin ini perlu diulangi pemberiannya setiap beberapa waktu untuk mendapatkan kekebalan seumur hidup. Kemudian ada vaksin yang berisi toksoid. Vaksin ini berbeda dari vaksin lainnya. Jenis ini menggunakan racun atau bagian paling berbahaya dari kuman. Tujuannya yaitu untuk membentuk kekebalan tubuh dari penyakit yang mungkin ditimbulkan oleh bagian berbahaya dari kuman tersebut. Ketiga, ada cara pembuatan vaksin. Langkah pertama dalam pembuatan vaksin adalah pemilihan antigen. Antigen merupakan zat yang dapat merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibodi sebagai perlawanan dan perlindungan tubuh dari infeksi. Pemilihan antigen harus dilakukan dengan teliti dan melalui pengujian yang berulang. Langkah kedua adalah isolasi antigen. Langkah ini bertujuan untuk memisahkan dan menghilangkan zat yang tidak diperlukan dalam proses pembuatan vaksin. Proses ini umumnya butuh waktu yang lama karena
antigen pembuatan vaksin harus murni dan tidak terkontaminasi dengan zat lain. Setelah proses pemurnian, dilakukan proses non-aktivasi yang dapat dilakukan dengan mematikan antigen atau melemahkan antigen. Hal ini tergantung tipe vaksin yang akan dibuat. Langkah yang ketiga ada formulasi vaksin. Antigen yang telah melalui proses sebelumnya akan ditambah dengan bahan adjuvan yang berfungsi untuk memperkuat respon imun, tapi di sisi lain juga tetap melindungi imun. Tahap keempat adalah tahap pengujian. Tahap pengujian pertama adalah tahap pengujian di laboratorium, tanpa partisipasi dari inang. Setelah mendapat hasil yang memuaskan, vaksin mulai diuji pada hewan. Pengujian vaksin pada hewan umumnya membutuhkan waktu yang lama karena semua efek dan perkembangan yang terjadi harus dicatat. Yang kelima ada tahap uji klinis. Tahap uji klinis merupakan tahap pengujian vaksin pada manusia. Terdapat beberapa fase dalam uji klinis sebagai berikut. Fase 1. Dilakukan uji keamanan dan imunogenitas vaksin pada beberapa orang yang memiliki risiko rendah, umumnya pada orang dewasa muda yang tidak memiliki penyakit apapun. Fase ini bertujuan untuk melihat apakah vaksin dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan efek buruk pada orang dewasa yang sehat. Fase kedua diberikan pada kelompok yang rentan terhadap penyakit yang akan dicegah. Fase ini bertujuan untuk memantau keamanan dan efektivitas vaksin dengan mengukur kadar antibodi di dalam darah. Fase 2 juga berfungsi untuk melihat potensi munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis optimal, serta jadwal dan jeda pemberian vaksin. Fase yang ketiga bertujuan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah penyakit yang ditargetkan. Efikasi vaksin adalah kemampuan vaksin untuk memberikan manfaat bagi individu yang diberi imunisasi. Pada fase ini, diamati tentang keamanan vaksin yang melibatkan tipe populasi yang lebih beragam. Tahap ke-6 adalah pengajuan surat permohonan izin edar vaksin. Surat ini diajukan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pada proses pengajuan izin, BPOM akan melakukan analisa yang membandingkan efikasi dan efek samping yang berpotensi ditimbulkan oleh vaksin. Kemudian yang keempat, ada contoh dari vaksin. Yang pertama, dari jenis live attenuated. Itu contohnya ada vaksin polio oral atau OPV, vaksin campak atau measles, vaksin rotavirus, dan vaksin yellow fever. Lalu dari vaksin yang berupa antigen yang sudah dimurnikan, contohnya itu ada acellular pertussis, Haemophilus influenza type B, pneumococcal, PCV7, PCV10, PCV13, serta vaksin hepatitis B. Lalu untuk jenis vaksin yang sudah dimatikan atau inaktif, contohnya itu ada whole cell pertussis dan inactivated poliovirus atau IPV. Vaksin yang berisi toksoid, contohnya itu ada toksoid tetanus dan difteri toksoid. Sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.